channel saya. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, Anggela Rita dan Dania. Halo guys. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tips bagaimana menyelamatkan bisnis dari dampak COVID-19. Bagaimana tipsnya? Simak penjelasan berikut ini dari kami. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai situasi yang terjadi di seluruh Indonesia dan hampir terjadi di seluruh dunia. Tahu nggak apa? Ya betul. Saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh virus COVID-19. Virus COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dengan gejala yang ditimbulkan yaitu berupa flu, demam, batuk hingga sesak nafas. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan dan sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Yang membuat virus ini begitu sangat berbahaya yaitu dari proses penyebarannya yang begitu cepat. Namun, seorang dapat mengisolasi dirinya agar virus ini tidak menular dan sembuh dalam jangka waktu 14 hari. Lalu apa saja sih dampak signifikan pada bisnis? Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Anggela Rita. Nah, untuk dampak yang disebabkan bagi negara yang terpapar virus COVID-19 ini akan sangat mempengaruhi sistem perekonomiannya. Kenapa? Karena jika dalam suatu negara banyak dari rakyatnya yang terpapar virus COVID-19 ini, maka otomatis negara tersebut akan menerapkan beberapa kebijakan seperti lockdown dan PSBB, seperti yang saat ini dilakukan oleh Indonesia. Efek dari PSBB inilah yang menyebabkan pergerakan manusia itu dibatasi, yang akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, termasuk para pekerja buruh dan pebisnis khususnya untuk UMKM. Banyak buruh dan pekerja harian serta pebisnis UMKM yang terancam gulung tikar karena adanya wabah COVID-19 ini, yang mengharuskan mereka untuk melakukan segala aktivitas mereka di rumah. Selain itu, transportasi pun dibatasi pada tiap daerah tertentu, sehingga dalam hal ini pembisnis seperti UMKM dan pengusaha lainnya diharuskan memutar otak supaya bisnis mereka itu tidak gulung tikar dan tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang cukup rumit seperti sekarang ini. Nah, berikut ini teman saya akan memberikan tips-tips bagaimana mempertahankan bisnis di tengah pandemik COVID-19 seperti saat ini. So, tunggu ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk menyelamatkan bisnis dari dampak virus corona. Untuk tips yang pertama yaitu kontrol pengeluaran bisnis Anda. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah memeriksa semua pengeluaran dan berhemat. Misalkan menurunkan biaya listrik, telepon, sewa ataupun biaya lain yang bisa ditekan tapi tetap melihat asas produktivitas dari pengeluaran biaya tersebut. Nah, untuk tips yang kedua yaitu dengan evaluasi bisnis model Anda. Jika bisnis model Anda tidak bisa dijalankan atau tidak efektif saat pandemi virus corona, maka Anda sebaiknya mempertimbangkan atau merubah model bisnis Anda yang cocok untuk situasi saat ini. Misalkan dengan mengganti supplier impor menjadi supplier lokal, mengubah pengambilan barang di tempat Anda, jadi menggunakan kurir pengiriman, mengubah pembayaran cash jadi transfer dan lain-lain. Kemudian untuk tips yang ketiga yaitu dengan restrukturisasi karyawan. Ini merupakan pilihan sulit dan usahakan menjadi pilihan terakhir saat bisnis Anda mengalami krisis dan mengharuskan melakukan hal ini, yaitu mengurangi jumlah karyawan, merumahkan sebagian karyawan, memotong gaji karyawan atau memotong gaji direksi atau eksekutif. Hal ini bisa dilakukan untuk meringankan beban keuangan di bisnis Anda. Kemudian untuk tips yang keempat yaitu dengan mengubah strategi pemasaran. Apabila selama ini Anda hanya menjual di tempat keramaian, maka sebaiknya mulai beralih ke online marketing seperti Facebook, Instagram, website, dan juga jual dengan menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain.
Strategi pemasaran lainnya yang dapat diterapkan dalam penjualan produk Anda adalah dengan membuat sistem bagi hasil dan afiliasi kepada reseller yang bisa menjualkan produk Anda. Untuk tips yang kelima, yaitu memanfaatkan dana darurat. Bisnis yang baik adalah yang memiliki simpanan untuk dana darurat. Dana darurat dapat dikeluarkan saat situasi mendesak, misalnya seperti saat wabah corona ini. Gunakanlah dana itu jika memang terpaksa harus digunakan untuk menyelamatkan bisnis Anda. Kemudian untuk tips yang keenam, jika memungkinkan jual produk yang dibutuhkan di tengah wabah corona. Menjual produk yang dibutuhkan di tengah wabah corona bisa jadi alternatif apabila produk di bisnis Anda mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Dengan adanya pemasukan dari penjualan, produk alternatif tersebut bisa membantu keuangan bisnis untuk menjaga eksistensi bisnis Anda. Dengan cara kita mencari supplier lokal yang tepat dan pelajari model bisnisnya dengan cermat, karena mungkin saja produknya tetap bisa Anda jual walau wabah corona sudah berakhir. Untuk tips yang ke-7, yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan customer. Apabila bisnis Anda merupakan bisnis yang mempunyai data customer, maka Anda harus menjaga hubungan dengan customer melalui berbagai cara. Misalnya media atau messenger seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, Line, dan lain-lain. Tanyakan kondisi dan keluarga serta berbagi info untuk pencegahan wabah corona dan bersimpati untuk customer yang terpapar virus corona. Kemudian untuk tips yang ke-8, buatlah promo yang menarik. Untuk merangsang customer membeli produk, Anda bisa membuat promo yang menarik, bahkan mungkin promo yang belum pernah Anda buat saat kondisi normal. Promo buy one get two, promo diskon, promo belanja sejumlah tertentu, gratis produk tertentu, dan promo-promo menarik lainnya yang cocok untuk karakter produk Anda akan membuat keinginan membeli customer menjadi meningkat. Kemudian untuk tips yang ke-9, yaitu dengan mempelajari ilmu bisnis lebih mendalam. Di saat karantina seperti ini, pastinya Anda lebih punya waktu luang di rumah. Hal itu bisa kita manfaatkan untuk memperdalam ilmu bisnis seperti pemasaran, manajemen produk, keuangan, operasional, dan motivasi bisnis sebagai entrepreneur untuk mempertajam pengetahuan mengenai biaya supaya kita dapat mengembangkan bisnis kita tersebut. Dan untuk tips yang terakhir, yaitu beradaptasi dengan apa yang terjadi. Maksudnya adalah Anda dan juga bisnis yang Anda jalankan harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Jika karyawan Anda harus work from home, maka Anda harus mempelajari teknologi yang berhubungan dengan work from home. Misalkan saja seperti aplikasi video conference yang bagus untuk meeting virtual, mempelajari bagaimana mengadakan meeting online yang efektif, serta mempelajari dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mempermudah kerja Anda dari rumah. Nah, itu tadi adalah tips-tips agar bisnis yang Anda jalankan dapat berjalan dengan lancar di tengah pandemik seperti sekarang ini. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kami mengenai tips menyelamatkan bisnis dari dampak COVID-19. Semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku bisnis dan semoga virus COVID-19 ini segera cepat berlalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.